Selamat pagi saudara-saudara, jumpa lagi pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Firman Tuhan berkata sebagai berikut, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Kita menjumpai suatu nasihat firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus sendiri sebagai orang-orang percaya untuk kita mencari kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Dalam hidup ini kita tahu apa yang kita harus cari setiap hari. Secara manusia, secara naluri, kita tahu bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencari segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan hidup kita. Tapi firman Tuhan ingatkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Mengapa kita perlu cari kerajaan Allah dan seluruh kebenarannya? Karena di dalam kerajaan Allah kita menemukan pribadi Allah dan kita menemukan pribadi yang maha tahu apa yang akan terjadi ke depan dan yang akan datang. Sebab itu Yesus ajarkan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya kita mengenal jalan mana yang akan kita tempuh. Kita mengingat selalu arah mana yang kita harus jalani. Karena dalam kehidupan ini, Alkitab sendiri katakan, Salomo katakan, adalah jalan yang disangka orang benar, tapi ujungnya kepada kebinasaan. Sebab itu kita melihat, ketika kita mencari Tuhan, maka dengan jelas kita tahu arah yang mana kita akan tujui. Yang kedua, ketika kita cari Tuhan, kita menemukan pribadi yang maha hadir. Ketika kita mencari Tuhan, maka kita punya pengalaman dengan Dia dalam segala keadaan. Sebab itu Daud pernah berkata, "Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak pernah takut bahaya." Karena Daud sudah terbiasa dengan mencari Tuhan dan mengerti serta mengetahui Tuhan itu akan seperti apa bagi dirinya. Sebab itu dikatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Itu satu bukti karena Daud selalu mencari Tuhan dan dia menemukan bagaimana Allah maha hadir dalam dirinya. Hal ini penting bagi kehidupan kita yang ada di zaman akhir ini. Kita melihat begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak tantangan, bahkan sampai hari ini pandemi COVID-19 belum selesai-selesai. Tapi kenapa kita bisa tegar? Kenapa kita bisa bertahan? Karena secara nyata kita punya hubungan dengan Tuhan dan kita tahu di tengah kondisi seperti ini Tuhan kita ada. Karena kita sudah biasa dan sering mencari Tuhan. Kita perlu membiasakan diri supaya kita ngerti. Kita tidak ragu. Ketika murid-murid ketemu Yesus yang lagi berjalan di atas air, mereka berkata, "Itu hantu." Tapi Yesus bilang, "Ini aku." Sehingga sebagai seorang murid yang paling tua, yaitu Petrus, dia ingin membuktikan kalau benar itu Yesus, suruh aku keluar dari perahu. Kita menemukan kenapa Petrus berani. Apakah dia tidak pikir bahwa dia tidak pernah dan belum pernah bisa berjalan di atas air? Dia meminta sesuatu yang dia belum pernah lakukan dan dia belum pernah alami. Kenapa dia berani minta seperti itu? Apakah Petrus tidak punya pikiran yang sehat? Saya percaya Petrus punya pikiran yang baik. Tetapi karena dia melihat ada banyak hal yang menurut murid-murid tidak mungkin, ternyata dengan sekian lama mereka mengikuti Yesus, yang tidak mungkin semua jadi mungkin.
Dan itulah sebabnya Petrus berani berkata, kalau benar itu engkau, suruh aku keluar. Disitulah kita melihat, ketika kita mencari Tuhan, maka kita akan mengalami Dia dengan begitu banyak pengalaman-pengalaman yang baru di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Dan ketika kita mencari Tuhan, kita menyadari dan kita mengetahui hanya Tuhanlah yang bisa mengampuni segala kesalahan dan kekurangan kita. Sebab itu orang yang biasa mencari Tuhan, dia boleh jatuh, dia boleh tergelincir, dia boleh tertimpa dengan berbagai masalah, mereka itu akan bangkit kembali. Mereka akan tegar lagi. Apakah mereka punya tenaga ekstra? Tidak. Mereka itu manusia biasa. Tapi karena mereka punya pengalaman dengan Tuhan, mereka tahu kalau mereka bangkit lagi, Tuhan akan mengampuni mereka. Kalau mereka maju lagi, Tuhan akan beserta mereka. Kalau mereka mau meninggalkan kesalahan mereka, Tuhan mau menerima mereka lagi. Sebab itu mari, kita sebagai orang percaya, di zaman seperti ini, carilah Tuhan. Carilah kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Jangan cari selera. Kita seringkali mau pergi ibadah, kita cari selera. Saya mau pergi gereja yang seperti ini, selera saya. Enggak. Tuhan tidak memuaskan selera kita. Tuhan memberikan kebutuhan kita untuk mengajar kita lebih dewasa, lebih berpengalaman di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Sebab itu pagi ini saya tidak akan berkata panjang, tapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua berkat yang kita butuhkan akan diberikan kepada kita. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena kami percaya Engkaulah penolong kami, Engkaulah pemberi berkat bagi kami, Engkaulah yang mengampuni segala kekurangan kelemahan kami, Engkaulah yang menunjukkan jalan yang benar bagi kami. Sebab itu kembali pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan ini, roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Baik yang akan pergi bekerja, yang berbisnis, maupun yang sekolah atau berkuliah, dan juga yang tinggal di rumah. Kami mohon Tuhan, Engkau mengingatkan kami, untuk kami selalu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena disitulah kami dipuaskan. Segala kebutuhan kami akan dilimpahkan. Segala pergumulan kami akan diselesaikan. Segala hal yang kami hadapi, kami akan melihat jalan keluar. Karena kerajaan Allah dan kebenarannya ada pada kami. Sebab itu Bapa, kami bersyukur untuk kasih setiamu sepanjang hari ini. Kami percaya, di saat kami bekerja, di saat kami berbisnis, di saat kami belajar, maupun dalam kegiatan di rumah setiap hari, kami tidak mau jauh dari kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-Mu sepanjang hari ini. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini hari Sabtu adalah hari ibadah bagi pemuda, mahasiswa, dan remaja Bethesda yang dimulai pada jam 6 sore. Juga disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page, serta saudara juga dapat mengikutinya di ruang Alfa Omega. Dan untuk besok hari Minggu jam 8 pagi kita dapat beribadah melalui YouTube channel, live streaming, dan juga melalui Facebook serta Instagram yang saudara dapat ikuti di tempat masing-masing maupun di dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.